Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Perjalanan Hidup. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, Anda selalu murah rezeki, dan yang belum mendapatkan jodoh, semoga saja mendapatkan jodoh dengan segera. Itu doa saya setulus hati yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Anda semua. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih saya terkena diabetes. Nah, karena pertanyaan ini sering sekali saya dapatkan dari Facebook, dari WhatsApp. Banyak sekali yang bertanya, kenapa sih saya terkena diabetes padahal waktu itu usia saya masih muda. Nah, oke. Saya akan menjelaskannya dari sini. Kalau ditanya apa sih penyebab yang pasti saya kena diabetes, semoga saja dari kisah saya berikut ini Anda semua bisa menyimpulkan dari mana saya atau kenapa saya terkena diabetes. Begini, kalau dibilang karena keturunan, orang tua saya tidak ada yang terkena diabetes, cuma kira-kira setahun ini gula darah ibu saya tinggi. Nah, sementara saya terkena diabetes mulai tahun 2000, artinya sudah 20 tahun lebih, 21 tahun ya saya kena diabetes, sementara ibu saya baru setahun gula darahnya tinggi. Nah, dari situ silahkan disimpulkan sendiri saya ini kena diabetes karena keturunan atau bukan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau dibilang dari pola makan, sebenarnya apa yang saya makan dengan apa yang keluarga saya makan, adik-adik saya, orang tua saya, itu sama. Apa yang dimakan setiap hari sama, apa yang diminum setiap hari sama. Cuma ada suatu masa di mana saya itu pernah minum kuku Bima itu habis satu kotak yang berisi 5 set itu selama 1 hari, dan itu berlangsung selama 2 hari waktu itu. Hanya itu pola makan yang saya kira itu tidak sama dengan keluarga. Nah, untuk yang selanjutnya dan yang mungkin yang ini cerita terakhir saya ini adalah menurut saya ini penyebab kenapa saya terkena diabetes. Nah, begini. Pada tahun 1998 saya mengalami sebuah keadaan di mana ada sebuah peristiwa yang sangat mengguncang jiwa saya. Karena waktu itu umur saya masih belum siap, mungkin jiwa saya belum siap mungkin menghadapi keadaan hidup. Saya waktu itu belum berpikir bahwa semua yang saya hadapi itu merupakan hukum alam dan merupakan sebuah konsekuensi daripada kehidupan. Makanya karena peristiwa itu saya stres. Pada tahun 98 itu saya pernah hanya tidur selama 4 hari. Saya nggak pernah bangun dan tidur terus dan terus-terusan setiap saat kepikiran masalah tadi. Nah, setelah hari kelima saya bangun karena saya sakit dan dibawa ke dokter. Nah, disitulah waktu itu saya pikir penyakit saya adalah penyakit biasa dan saya tidak tahu apa itu diabetes dan sebagainya. Akhirnya pada tahun 2000 saya ini kencing terus setiap malam, kencing berkali-kali setiap malam. Disitulah saya cek gula darah saya. Nah, dan di situ baru ketahuan gula darah saya 200 lebih. Nah, jadi 98 itu saya stres, 2 tahun kemudian saya terkena diabetes. Mungkin karena waktu itu stres saya itu berlebihan. Jadi menurut saya pribadi saya terkena diabetes itu karena faktor pikiran yang stres. Begitu ya. Karena diabetes ini banyak sekali kalau ditanya penyebabnya, seperti keturunan, seperti pola makan, seperti faktor usia. Karena bagaimanapun terutama diabetes tipe 2 ini bagaimanapun semakin bertambahnya usia kan sel-sel tubuh akan fungsinya akan semakin melemah. Ya, itu bisa menyebabkan diabetes juga. Nah, kalau saya pribadi penyebabnya mungkin karena stres. Dari situlah
Yang saat-saat ini Anda belum terkena diabetes atau tidak terkena diabetes, itu bisa belajar hindari stres ya. Soalnya apa, bagi saya yang sudah terkena diabetes itu kalau mencari apa penyebabnya itu bagi saya tidak terlalu penting, karena yang terpenting bagi saya adalah saya bisa hidup normal, saya bisa beraktivitas seperti biasanya dan saya tetap sehat begitu. Tapi bagi Anda yang yang belum terkena diabetes maksud saya, ya ini jadikan pelajaran, jadikan kehati-hatian, oke? Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.